Salah satu hal yang diajarkan oleh Gary Vaynerchuk, pemilik Vayner Media dan jaringan perusahaan wine, yang saya sekarang jadikan guru lah, ya, guru digital atau guru medsos lah, adalah bagaimana mentalitas dia I don't give a fuck terhadap persepsi orang terhadap dirinya, dan dia sangat menikmati proses kejatuhan dan dijatuhkan dan jatuh. Dia punya mental ini mirip dengan kata-katanya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu pemimpin generasi ketiga setelah Rasulullah SAW, ya, penggantinya Abu Bakar. Umar itu preman sebenarnya. Preman berbeda dengan Abu Bakar yang kita sebut sebagai orang tua bijak, sangat halus budi pekertinya, konglomerat dari Bani Hashim, ya kalau nggak salah. Kalau Abu Bakar ini dari klan besar, ya. Kalau Umar ini dari klan kecil. Al-Khattab itu nggak terkenal, klan kecil sekali. Dan Umar itu bukan orang tertua di klannya, dia anak kedua kalau nggak salah, kakaknya namanya Aziz. Tapi karena kepiawannya, keberaniannya, dan kekerasan terhadap konsistensi terhadap prinsipnya itu, dia bisa berbicara, berdialog, berdiskusi dengan para pembesar-pembesar Quraisy. Salah satu pencapaian Umar bin Khattab itu, kalau kita ukur ya kesuksesan Islam dari ekspansi, maka Umar yang paling ekspansif sebenarnya, karena bisa mengalahkan Bizantium, bisa mengalahkan Persia, sehingga sampai kisahnya dia itu meninggalnya kan waktu sholat dibunuh oleh salah satu prajurit Persia yang nggak terima, ya, pura-pura masuk Islam. Dan Umar tuh saking confidence level yang tinggi itu, ya nggak ada pengawalan buat dia, ya. Istana pun nggak ada, dan sering datang melihat rakyatnya itu, ya dengan tanpa pengawalan yang berarti lah. Mungkin ya, karena sudah terbiasa terbang nih, sudah terbiasa sukses saya dapat proyek, dapat 100 juta, 200 juta, 300 juta, udah biasa nih. Jalan-jalan ke nginep-nginep di hotel gitu sama keluarga, saya udah ngerasain deh, jalan-jalan sama keluarga udah biasa deh, ya ngasih ke orang tua udah biasa deh. Jatuh ditipu 2 miliar misalnya oleh partner bisnis yang sudah bertahun-tahun bareng kita. Anda masih bisa menikmati itu. Oh iya nih, gue salahnya di sini, gue ketipu. Harga ketawa Anda yang miris itu harganya 2 miliar hilang. Dan Anda tertawa kenapa? Ya dulu juga 1 miliar, 100 juta, 200 juta gue buang-buang buat vacation, buat apa ya. Ditipu 2 miliar, oke lah. Level gue udah nyampe sini rupanya. That's it gitu. Mentalitas itu tidak serta-merta kita dapatkan dengan gampang. Saya misalnya ditipu, saya belum bisa kalau sampai 2 miliar gitu ditipu, saya hilang. Udah biasa saya pater misalnya bisnis ya, hilang 10-20 juta, mungkin hilang 40-50 juta yang harusnya masuk margin tapi jadi rugi, nombok, ya kan, dikerjain oleh orang-orang yang tadinya misalnya ngasih bisnis ke kita, ngasih kerjaan ke kita, nggak taunya waduh ngakali, ya, brengsek ternyata kan. Akhlaknya, adabnya ngajarin kita, wah ini kamu nih saya kasihan ngasih kerjaan ke kamu gini, nggak taunya kurang ajar, ya. Padahal orang-orang ini adalah orang yang kita respect, kita bekerja ke dia. Saya udah biasa, saya telan aja udah, dan tersenyum karena ada hal yang kita dapat dari hal yang lain. Oke, dia masih mau ngajarin kita, dia masih ngasih kerjaan kita, dia mau ngerjain kita, yang apa-apa kita naik level. Tapi jangan pernah sampai dilupakan pelajaran itu, dan Anda harus kasih borders. Either Anda meningkatkan kualitas diri dan company Anda, yang kedua jangan pernah mau lagi bekerja sama dengan orang brengsek seperti itu. Once kalau dia masih percaya nanti ngasih kerjaan, Anda diem, kualitas Anda lebih baik, Anda pikirkan, Anda ajari orang itu bagaimana berbisnis yang benar, bagaimana berbisnis yang punya adab. Anda pasti juga disalahkan karena dalam transaksi bisnis itu kan equal, ya, pembeli dan penjual tuh haknya sama. Ini tidak ada istilah misalnya penjual, wah ini saya raja, nggak bisa. Ada kesepakatan, ada spesifikasi yang ditandatangani, dan ada common rule. Misalnya Anda berbisnis dengan BUMN nih,
literasinya teknis tertulisnya jelimet banget, tapi ya ngono-ngono tapi ojo ngono, tapi ya cincai juga intinya sih. Pada saat ketemu intinya bisa diatur lah istilahnya, aturable gitu. Nah gitu teman-teman, kira-kira bagaimana mentalitas yang dimaksud oleh si Gary ini bisa masuk ke dalam diri kita supaya kita bisa lebih nerimo. Ini ada mentalitas yang agak keliru ya, nerimo atau pasrah dalam bahasa Jawa atau budaya Jawa itu saya kurang suka. Karena itu seperti kita membiarkan sesuatu yang nggak benar atau menimpa diri kita dan kita udah kayak tanpa perlawanan gitu. Sebenarnya yang bagus adalah mental kita, diri kita adalah accept, nerima, tetapi tangan, otak itu tetap bekerja bagaimana memitigasi kerugian, bagaimana menghandle itu, bagaimana berubah supaya nggak rugi lagi. Jadi bukan ya wis lah udah, itu untuk menenangkan batin bagus gitu, tapi tangan, otak tetap bekerja bagaimana supaya nggak begini lagi. Misalnya Anda punya karyawan, ya kan, Anda didik, kasih kesempatan berapa lama gitu, setahun 2 tahun. Anda didik, Anda harus bersabar, nggak bisa main pecat kan, nggak bisa main SP gitu, pelan-pelan. Tapi begitu dikasih kesempatan masih juga tidak mencapai KPI yang diinginkan atau target-target yang diinginkan, malah ngerusak dari dalam. Ya Anda harus selesaikan, Anda harus pecat. Sedih, kehilangan gitu ya. Jatuh ya kita jatuh karena kehilangan satu resources yang kita anggap berharga gitu. Tapi harus mulai ada kenikmatan tuh pada saat kita mengeluarkan orang itu, karena dalam pikiran kita, oh ya kita mengurangi kerugian akibat ketidakproduktifan orang ini misalnya. Jadi harus ada rasa di situ, bukan suka untuk memecat orang, bukan, tetapi kita menyelamatkan karyawan yang lain. Nah hal yang kayak gini nih, yang harus dilatih di pikiran kita nih. Contoh lain misalnya tadi yang ditipu itu ya, yang 2 miliar itu tadi. Harus ada rasa fun, rasa menyenangkan juga dalam diri kalau kita sudah levelnya bagus ya, dia sudah menikmati proses banget gitu, jatuh bangun tadi. Di titik dimana level kita ditipunya ternyata sama orang yang sudah 5 tahun kita percaya, dan ternyata harga dia segini di 2 miliar. Gue kasih 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai 600 juta, sampai 700 juta, dia masih oke nih, masih nurut kita. Tapi begitu kepercayaan gue kasih 2 miliar, gue ditipu abis. Berarti gobloknya gue di angka 2 miliar, jagonya dia, pinternya dia di angka 2 miliar. Oke, sudah harga dia 2 miliar. Anda tertawa, proses hukum lakukan dong. Pengacara siapkan dong. Lebih baik Anda mengeluarkan misal 500 juta lagi, karena mengejar yang 2 miliar bisa balik, 3 miliar balik, dan orang itu tidak akan melakukan penipuan lagi kepada yang lain, daripada Anda 2 miliar Anda ikhlas dengan yang salah, Anda fun yang salah, Anda nerimo 2 miliar hilang, orang itu bisa menipu orang lain lagi. Dan banyak saya perhatikan orang-orang yang nggak mau melakukan seperti ini keliru. Di bisnis Anda tidak bisa seperti itu, dan tidak perlu Anda benci terus gibahin orang itu, ngapain, itu nggak levelnya pengusaha, bukan begitu otaknya. Bagaimana uang Anda bisa kembali, itu harus pikiran yang pertama. Dan yang kedua, hati Anda tidak boleh terganggu dengan seperti itu, tidak boleh down, karena Anda harus mengerjakan proyek-proyek yang lain, pekerjaan yang lain. Anda harus tetap bisa paralel, otak dan hati Anda harus tetap bisa sempurna mengerjakan yang lain, sehingga itu harus dipekerjakan. Kasih ke orang-orang atau yang bisnisnya memang berkenaan dengan proses hukum misalnya, lakukan itu, delivery. Kalau masih ada uang lebih untuk mengejar, kejar. Kecuali kalau Anda benar-benar habis 2 miliar itu misalnya, ya sisa tinggal 300 juta, ya jangan. Kuatkan diri dulu, pelan-pelan cari jaringan. Tapi tidak perlu untuk menjatuhkan orang itu. Kalau mentalnya pengusaha, ya bagaimana uang gue bisa balik, atau Anda punya bagian lebih terhadap dia misalnya apa. Nah, ini contoh bagaimana menikmati kejatuhan atau kerugian. Kita tetap tenang, kita tetap sabar, tapi otak dan tangan harus tetap bekerja. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.